menghina seorang penjual teh. Aduh. Ada yang nonton ya. Saya teman-teman Indonesia kirim. Bolehkah berdagang saat tablik akbar? Nah. Boleh. Kalau tak boleh, mana boleh kakak tu jual es, kak? Boleh, mainkan kak terus. Tambah lagi. Oh kan. Orang mencari rezeki, geng ya, kerja. Orang kerja cari rezeki itu kan kembali lagi kan untuk keluarga, geng, ya kan. Kalau kita dapat hinaan seperti itu, betapa sedihnya kan, geng ya. Ya Allah. Kula niku bersyukur Budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi Saya bersyukur kalau Budayati menjadi seorang pesinden ya. Pesinden itu lengkang cowok lalale. Itu pesinden, geng ya. Coba kalau cantik dia jadi lonte. Itu ya Allah. Jadi sundal, jadi penjajah seks komersial kalau cantik ya. Nah ini dibegituin, geng. Ya. Katanya ada biasa seperti itu. Udah biasa. Yo sabre, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rek, bertemu lagi ada saya di sini Wak Loncong. Salam Loncong. Hia. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat rek ya. Amin ya robbal alamin. Oke geng, kalau kalian mengikuti video saya sebelumnya geng ya, kita membahas ya viralnya Gus Miftah ketika mempersendakan mengolok-olok ya, menghujat atau mengolok ya, menghina geng ya, menghina penjual es teh ya yang ada di Indonesia. Itu ramai sekali yang berkomentar geng ya, dan sampai sekarang ini beritanya masih terus berlanjut, bahkan sampai Gus Miftah itu mengundurkan diri geng ya, mengundurkan diri dari staf khusus kepresidenan geng ya. Dan kemarin geng ada juga di ruang komentar beberapa kawan-kawan yang bertanya ya, dari Malaysia terutama geng ya, tentang apa arti dari pesantren atau pondok pesantren. Kalau di Malaysia itu apa geng ya? Mungkin beberapa kawan Malaysia sudah paham lah apa itu pondok pesantren. Nah, jadi saya akan jelaskan sekali lagi. Pondok pesantren itu adalah satu tempat ya, macam sekolah, tetapi di situ ya para santri ya, santri-santri itu diajarkan ilmu agama dari mungkin Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, lalu apa lagi geng? Akidah, akhlak ya. Jadi semua hal yang ada hubungannya dengan agama Islam itu diajarkan di sini. Jadi mereka itu tinggal di sini ya, tinggal di pondok pesantren, makan di sini, mandi di sini, belajar ya, meraih ilmu, menimba ilmu juga ada di pondok pesantren. Nah, kalau di Malaysia aku tak pasti itu namanya apa geng ya. Nah, jadi kalau di Indonesia itu ya istilah umum familiarnya itu adalah pondok pesantren geng ya, dimana satu tempat para santri ini untuk menimba ilmu. Nah, jadi mereka boleh pulang ke rumah mungkin setahun sekali ketika masa libur, masa cuti santri lah geng ya, begitu. Lalu kemarin ada juga yang bertanya apa sebenarnya arti dari Gus. Nah, Gus itu geng ya. Nah, ini menurut dari jawaban Google geng ya, arti atau makna dari Gus geng ya. Gus itu adalah merupakan mas atau abang yang biasanya diberikan kepada anak laki-laki geng ya. Seiring berjalannya waktu, panggilan Gus meluas di kalangan pesantren, di kalangan santri, dan menjadi sebuah gelar yang disematkan kepada putra para kiai, terutama di lingkungan Nahdlatul Ulama geng ya. Seperti yang kalian tahu, NU atau Nahdlatul Ulama ini adalah salah satu himpunan geng ya, himpunan Islam yang cukup besar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama geng. Jadi istilah mudanya itu adalah anaknya kiai. Nah, gitu. Tapi kiainya ini bukan kiai
kiai-kiai hanya pergi haji pulang, tidak. Ini kiainya ini punya nama yang besar, dan anak dari kiai itu geng ya dipanggil Gus. Nah begitu, jadi ada ramai sekali geng ya para pendakwah-pendakwah yang diberi gelaran Gus ya, terutama di Indonesia ini. Tidak hanya Gus Miftah, ada juga Gus Ikdam, ada juga Gus Baha, dan masih banyak lagi geng ya. Oke, kita kembali ke topik tentang Gus Miftah geng ya. Dan dikarenakan viralnya video ini geng ya, video Gus Miftah ketika menghina penjual es teh geng ya. So geng, ada satu kawan geng ya mengirimkan satu link video geng ya, sampai-sampai Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pun ikut mengomentari hal ini geng. Ya gimana lagi geng ya, akhirnya kan tidak hanya di Indonesia, semua orang bahkan sampai di luar Indonesia ya, Malaysia terutama ya, yang sama-sama memiliki mayoritas agama Islam yang cukup besar geng ya, selain di Indonesia itu juga akhirnya tahu dengan adanya masalah ini geng. Aduh. Dan tidak hanya Perdana Menteri saja geng ya yang mengomentari hal ini geng ya. Akhirnya dengan case viral ini geng ya, video-video yang terdahulu ya semasa Gus Miftah mungkin ceramah di tempat-tempat lain geng, itu terungkap semuanya geng ya. Jejak digital masih ada ya. Jadi semua ceramah-ceramah yang dilakukan oleh Gus Miftah yang sekiranya kurang menyenangkan hati, yang berbicara menghina, itu di-up sekarang geng, di-up ya, diviralkan lagi di sosial media geng. Ada banyak sekali videonya. Waduh, kita akan melihat geng ya bersama-sama sampai dengan selesai agar kita tidak salah paham geng ya. Oke, seperti biasanya geng, sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu geng ya. Oke, video pertama ini geng ya. Nah ini dia geng ya, video yang sempat menarik perhatian dari Perdana Menteri, dan inilah komentar dari Perdana Menteri Malaysia geng, Anwar Ibrahim. Rendah dalam media sosial seorang kiai Gus dalam dakwah dia menghina seorang penjual teh. Aduh. Ada yang nonton ya. Saya teman-teman Indonesia kirim, dan dia jadi viral penghinaan kepada orang yang jual teh ya, yang mana di antara paling miskin. Rate-nya pendakwah, dua pendakwah dengan ketawa, dengan maksud menghina sekali. Dan dia menimbulkan kemarahan menyeluruh di kalangan rakyat, sehingga Presiden Prabowo Subianto memberi kenyataan yang agak keras, dan akhirnya Gus pendakwah kiai itu berkunjung ke daerah si penjajah itu dan mohon maaf. Tapi ini satu contoh ya pengalaman bahwa pengangkuhan sombong itu kadang-kadang bukan saja di kalangan orang yang tidak tahu agama, tidak tahu orang tak semestinya, orang yang paham agama, yang bicara tentang Islam, akidah dan solat dan sunat, tetapi bila timbul kedekatan begitu dia lihat, dia boleh menghina. Dan saya lihat itu dikirim oleh teman saya di Indonesia, saya merasa aneh ya, agak luar biasa. Akhirnya geng ya, saya sebagai orang Indonesia geng, dengan adanya berita ini sampai terdengar di luar negara itu sangat-sangat malu geng ya. So ini mungkin menjadi satu pengajaran geng bagi kita geng ya. Jadi jangan merasa megah dan sombong ya apabila kita berada lebih sedikit kedudukan dari orang lain ya, lebih tinggi kedudukan dari orang lain geng ya. Kita manusia di hadapan Allah, saya rasa semuanya sama geng ya. Mati ya kan, dimandikan, dikain kafankan, disolatkan, dikuburkan ya kan geng. Bukan di langit, di tanah tempat kita geng ya kan. So itulah ya, orang berilmu belum tentu ada adab. Sebab itu Imam Syafi'i meletakkan adab yang paling tinggi geng ya. Ya Allah. Oke lah geng, ini akhirnya geng ya, dengan adanya video ini viral ya, terus-terusan digoreng ya, terus-terusan dibahas oleh para netizen, dan akhirnya geng ya, Gus Miftah mengundurkan diri ya dari utusan khusus presiden ya. Ini cukup
mengejutkan sih ya. Yang jadi soalan kenapa mundurnya baru sekarang. Yang jadi soalan itu Gus ya, kenapa baru sekarang Gus ya? Karena kejadian ini geng, kalau tak silap itu di bulan November, viralnya di bulan Desember. Aduh Gus ya. Oke lah, kita lihat bersama-sama geng. Untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam Sampai nangis geng ya. kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Mundur ya akhirnya ya. Ya itu. Oh ini petisi geng. Copot Gus Miftah dari jabatan utusan khusus Presiden. Oh iya ada petisinya geng ini geng ya. Nah ini nih. Sebelumnya, desakan untuk mencopot Miftah sebagai utusan khusus Presiden muncul melalui petisi online di situs change.org. Sejak dibuat tanggal 4 Desember kemarin, dari data yang kami ambil pukul 2 siang ini, tanda tangan petisi copot Gus Miftah dari jabatan utusan khusus sudah mencapai 309.000. Berita ini itu 8 jam yang lalu geng diupload ya. Berarti sekarang mungkin sudah lebih ya, tidak hanya 309.000 tapi mungkin sudah lebih geng ya. Lebih mungkin sudah mencapai 500.000 mungkin ya. Setelah memaafkan Sun Haji, penjual es teh yang mendapat perkataan tak pantas dari utusan khusus Presiden Miftah Maulana Habibur Rahman mendatangi pondok pesantren Ora Aji di Sleman, Yogyakarta. Sebelumnya, Sun Haji sudah bertemu dengan Gus Miftah yang meminta maaf langsung di rumahnya. Gus Miftah mengakui jika kritikan netizen atas ucapannya yang dinilai tak pantas sebagai seorang pejabat publik kepada penjual es teh Sun Haji menjadi pembelajaran berharga. Gus Miftah mengaku sudah berkomunikasi dengan Prabowo Subianto melalui sekretaris kabinet dan mengakui kesalahannya. Sekali lagi saya juga berterima kasih kepada netizen. Gara-gara komentar netizen menjadi viral. Hikmahnya bagi saya bisa lebih banyak mawas diri, introspeksi dan banyak belajar. Hikmah bagi Mas Sun Haji bisa mendapatkan keberkahan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang sia-sia. Ya setidaknya sikapnya ini ya oke lah, gentleman ya, kesatria, mau mundur ketika bersalah. Jadi harusnya pejabat-pejabat yang lain ya kalau merasa sudah bersalah harusnya meniru. Ya setidaknya ada poin plus lah geng ya. Begitu. Tapi Gus ya nasi sudah menjadi bubur ya, meskipun sudah sudah melakukan rundingan damai dengan Pak Sun Haji ya, sampai-sampai diangkat menjadi banser ya, bantuan sergap, tidak akan mengubah apapun ya di mata masyarakat atau di mata netizen geng ya. Harusnya seorang public figure ketika ada sebuah acara, nah panggung seperti ini geng ya, ada orang ya atau pakcik, abang-abang jual es teh, harusnya diberlakukan seperti ini geng. Kita lihat. Sini. Itu totalnya berapa semua? 100.000. Oke. Nah ini. Semuanya boleh ambil itu ya. Wih, diborong semuanya ya. Jadi ini ada Kak Niken ya, salah satu penyanyi yang cukup terkenal lah gengnya di Indonesia. Jadi ada abang jual es teh, ini bukannya malah dihina, lu ngapain di situ ganggu konser gua, enggak geng ya. Tapi malah itu berapa mas semuanya, 100.000, oke saya borong semuanya dibagi-bagiin. Harusnya begitu sih gengnya. Berapa sih orang famous, orang terkenal, duit 100-200 ribu itu bukan sesuatu hal yang mahal saya rasa geng ya. Oke. Semuanya boleh ambil itu ya. Nah,
Nih mantap ya geng. Sampean melon joget ya mas. Gak usah bakulan. Nah, sampean ikut joget mas ya, Anda ikut berjoget mas ya, ikut healing juga, joget-joget ya kan, tanpa terbebani dengan berjualan, langsung diborong, dibeli semuanya geng, esnya itu geng ya, tuh, nah diambilin duitnya nih, Tolong ya. harusnya. Mas, sayang aku mau ngerti sampean dagangannya harus dibujukin. Semoga laris terus ya, sehat selalu ya. Nah, itu kan dasarnya orang memang mencari rezeki kan, kasihan kan geng ya, mencari rezeki untuk keluarganya ada di rumah geng ya, begitu, jadi malah didoain, itu yang betul harusnya. Semoga jualannya lancar ya mas ya, begitu kan lebih enak geng kan. Nah ini ada lagi geng, Ustadz Abdul Somad geng. Ini macam mana nih? Kalau Ustadz Abdul Somad ketika berhadapan dengan seorang pedagang ya, penjual es teh, ini macam mana? Apakah sama dengan Gus Miftah? Kita lihat sama-sama geng. Bolehkah berdagang saat tablik akbar? Nah. Boleh. Kalau tak boleh, mana boleh kakak jual es, kak? Boleh, mainkan kak terus. Tambah lagi. Oh kan? Berapa harga esnya satu kak? 5.000. 1, 2, 3. Kakak pilih siapa yang kakak mau kasih. Aku bayar dari sini. Kan? Malah dibayarin geng dengan Ustadz Abdul Somad. Ini dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Dikasih duit 100.000. Laku nih kak, laku. Ini bukan duit main-main. Ya. Terima kasih banyak. Jazakumullah. Apalah mimpi kakak malam tadi. Lanjut lagi kak, tambah jual. Ini lanjut lagi kak, tambah jualannya, begitu geng ya. Dikasih 100.000 ya, karena kita mikirnya gini geng, orang mencari rezeki geng ya, kerja, orang kerja cari rezeki itu kan kembali lagi kan untuk keluarga geng ya kan. Kalau kita dapat hinaan seperti itu, betapa sedihnya kan geng ya. Ya Allah, patutlah kalau ramai netizen di luar sana itu marah-marah ya karena itu geng. Ya kan, orang sudah bekerja susah-susah, dagang es teh, belum tentu itu laku, dan dihina geng. Meskipun Gus Miftah sudah meminta maaf lah, sudah berdamai lah, sampai-sampai Pak Sunhaji itu diangkat menjadi bancer lah, itu semua masih tetap apa ya, tidak ada gunanya geng. Nasi sudah menjadi bubur ya, sudah terlajak, sudah terlanjur, orang sudah marah ya, dan akhirnya geng dengan case ini ya viral lah ya, seluruh Indonesia geng ya. Kita akan melihat geng ya bagaimana respon dari Presiden Prabowo ya terkait dengan masalah ini geng ya. Saya sendiri belum lihat langsung, tapi didapat laporan beliau sudah mengundurkan diri. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria ya. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Saya kenal beliau ya, mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas mungkin dia salah ucap. Beliau sadar, beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Saya kira itu ya jelas. Saya kira ya respon dari Presiden Prabowo geng ya terkait tentang viralnya Gus Miftah ya menghina pedagang es teh ya. Akhirnya geng ya, semua video-video rekam jejak digital geng ya, ketika semasa Gus Miftah ini ceramah geng ya,
akhirnya muncul lagi nih, viral lagi geng ya. Dan memang ciri khas dari Gus Miftah ketika berceramah itu ya memang kasar geng. Kasar ya, dari bahasanya itu kasar. Kita lihat. Ini ada satu pesinden geng ya, dah legend, namanya Jati Pesek ini geng ya. Dah legend ini kena hina dengan Gus Miftah juga geng ya. Ini padahal bukan penjual es teh, bukan orang yang istilahnya kalangan bawah, bukan, tapi ini artis juga geng ya. Seorang pesinden Jawa, Jati Pesek ini pun juga tidak lepas dari hinaan Gus Miftah. Ini akhirnya ter-up lagi nih geng. Kita lihat. Kulo niku bersyukur Budayati elek. Saya translatekan ya. Kulo niku bersyukur kalau Budayati itu elek. Nah, saya bersyukur kalau Bu Yati atau Kak Yati ini jelek dari wajahnya, geng. Maksudnya begitu ya. Saya translatekan ini karena kan bahasa Jawa kan. Mila dadi sinden, layu dadi Jadi saya bersyukur Bu Yati itu menjadi seorang pesinden. Coba kalau cantik. Nah, kalau cantik jadi maaf geng ya, maaf. Jadi lonte. Lonte itu apa, Wak? Lonte itu apa, Cak? Lonte itu kalau bahasa Melayu itu apa ya? Sundal mungkin, geng. Sundal atau apa ya? Jadi seorang wanita ya yang biasanya itu menjajakan seks komersial. Kalian paham tak? Nah itu ya. Jadi dibayar berapa jam, 1 jamnya berapa, nah 2 jamnya berapa, nah itu ya. Maksudnya begitu. Ini sih gila betul. Kita lihat sekali lagi. Kulo niku bersyukur Budayati elek. Mila dadi sinden, layu dadi Saya bersyukur kalau Budayati menjadi seorang pesinden ya. Pesinden itu lengkang cowok lalale. Itu pesinden geng ya. Coba kalau cantik dia jadi lonte. Itu ya Allah. Jadi sundal, jadi penjajah seks komersial kalau cantik ya. Sampai-sampai ini terdiam nih ya, Pesinden Yati ini sampai-sampai terdiam. Jadi lonte. Waduh, iya kan? Ya, adabnya mana Gus? Ya ini kan viral lah geng ya. Viral lagi, terekam jejak digital. Dan tidak hanya Jati Pesek tetapi ternyata geng, nah pernah ejek juga penjual es teh. Ini orangnya lain ya, pada tahun 2019. Nah ini akhirnya ter-up lagi ini video seperti ini geng. Kita dengarkan. Kandane orang di akhlak kandane serupane pas-pasan. Saya translatekan ya, saya translatekan. Kandane orang di akhlak kandane serupane pas-pasan. Nah, kandane orang duwe akhlak kok wis rupane pas-pasan. Maksudnya begini. Nah, kan ini orang nggak punya akhlak. Nah, sudah mukanya itu pas-pasan. Muka pas-pasan itu kalau di Indonesia apa geng ya? Handsome tidak, jelek pun juga tidak. Tapi lebih ke arah jelek sih kalau pas-pasan itu geng. Jadi nggak ganteng. Ya kan, jelek juga tidak. Jadi biasa-biasa saja. Tapi itu lebih ke arah negatif sih. Jadi lu muka pas-pasan. Muka pas-pasan itu ya istilahnya nggak ganteng tapi lebih ke arah kejelek sih geng, begitu ya. Rekam jejak digital akhirnya muncul kembali nih geng ya. Itu so tidak hanya itu geng, kemarin juga ada beberapa yang berkomentar ya, bahkan sampai istrinya juga pernah diapain nih geng, ditoyor-toyor begini ya di tempat umum. Nah ini ya, ini nggak tahu lah geng, kalau yang seperti ini tuh apa namanya, adabnya dah nggak tahu lah geng ya. Aku no komen lah ya, kawan-kawan boleh berkomentar sendiri lah ya. Nah ini dibegituin geng ya, katanya udah biasa seperti itu, udah biasa. Mungkin geng kalau yang seperti ini mungkin bolehlah kita lakukan di dalam rumah, itu pun tidak di depan orang-orang ya, istilahnya sebagai suami istri istilahnya gemas geram gemas gitu kan geng ya. Begitu geng ya. Kalau di rumah kan mungkin istri kita geng ya tidak pakai hijab ya kan, di dalam bilik, dalam kamar bermesra-mesraan itu mungkin oke. Tapi ini di luar rumah ya, di khalayak ramai, depan publik,
istri dibeginiin, geng. Aku rasa sama dengan kita merendahkan istri kita sendiri, geng ya, kalau seperti itu, geng ya. Kasihan, ya kan? Aduh, kan. Nah, ini. Tuh, sampai hijab ini sampai mau terlepas ini, geng ya. Astagfirullahaladzim. So, kalau menurut kawan-kawan gimana, geng ya? Ya sama dengan perlakuan kasar, geng ya, dan itu tidak pantas kepada istri, ya kan? Mungkin niatnya bercanda, ya kan, gemas-gemas mesra, tapi tidak pada tempatnya, geng, ya kan? Boleh dilakukan kalau di dalam rumah, tidak pada khalayak ramai, tidak di depan publik. Mungkin hanya 2 orang dalam bilik, ya kan? Kamu tuh buat aku kangen, buat aku gemas begitu kan, begini-begini. Itu hal yang mungkin ya kalian pasti paham lah, geng ya. Tapi ini dilakukan di tempat umum, geng, ya kan. Apalagi kalau orang Jawa ya, kalau pegang-pegang kepala itu pamali, geng ya, gak ilok. Tidak boleh, karena kepala ini kan dipegang-pegang begini kan ya, apalagi di kalian paham lah, geng ya. Tuh, astagfirullah, di depan umum berani seperti itu, geng ya. Bagaimana kalau di kehidupan sehari-hari ya, walaupun bercandaan ya. Jangan-jangan kalau di rumah, di kalangan keluarganya begitu kan, lu begini ditoyor, lu ditoyor begini, lu sayang, ditoyor, itu lebih tidak ada adab lagi, geng, kalau seperti itu, geng ya. Itu ya Allah. Oke, so kalau kawan-kawan gimana, geng? Boleh komen lah di ruang komentar ya. Akhirnya dengan viralnya ini, geng ya, ramai yang menghujat ya, sampai-sampai beliau ini mundur ya dari staf kepresidenan, geng ya. Nah, ini dia, geng, sebelum kita tutup di ini ya, ada satu postingan cukup menarik dari channel Nur Muhammad ini, geng. Nah, ini aku baru tahu, geng, motivasi hari ini. Nah, lelaki ini, geng, namanya Sun Haji ya, yang kena hina lah dengan Gus Miftah ya. Beliau ini ternyata yatim piatu sejak kecil lagi. Dari kecil hidupnya susah. Dia juga merupakan OKU, geng. Oh, ini aku baru tahu sih, OKU. Sebelah tangan saja boleh berfungsi dengan baik. Sekarang beliau menumpang di rumah mertua yang kecil dan sempit. Meskipun begitu, dia seorang yang ringan tulang ya, rajin dan peramah, geng. Beliau juga sering menjadi bilal di masjid dan kerap mengikuti ceramah agama sambil menjual teh ais, geng ya. Malam tersebut dia berjaya menjual 7 gelas teh ais yang berharga Rp35.000, yaitu 8,30 ringgit saja, geng ya. Rp15.000 digunakan untuk isi minyak Rp20.000 yang seharga Rp5,50 ya. Lagi dibawa pulang untuk belanja 2 anaknya. Ya Allah, mana cukup, geng, ya Allah, mana cukup ya dengan perhitungan seperti itu, geng ya. Nah, ini dia selepas video beliau dimalukan viral, orang ramai memenuhi perkarangan rumah mertuanya untuk memberikan bantuan dan sokongan. Berikut antara sumbangan yang beliau dapat, geng. Nah, ini ada banyak sekali, geng ya, sumbangan yang diberikan kepada Pak Sun Haji, geng ya. Yang pertama dari seorang influencer, Willy Salim, memberikan 100 juta rupiah, atau kalau diakumulasikan di ringgit 28.000 ringgit Malaysia cash ya. Ustaz Adi Hidayat pula memberi 50 juta rupiah ya. Dr. Richard Lee dan Ustaz Salim Villa berjanji akan membiayai pengajian anak-anak beliau sampai tamat. Luar biasa, geng ya. Selain itu, yang kedua ya, ada individu dengan nama Bang Senja mengirim gift TikTok bernilai 300 juta rupiah melalui TikTok Rian Arifin, geng. Ini baru 1-2, geng ya. Yang ketiga, geng, ada Ustadz Muhammad Fahrus Azi pula yang akan membawa Sun Haji dan istri menunaikan umroh Ramadan nanti. Subhanallah, geng ya. Subhanallah, itulah sekelip mata ya, Allah mengangkat derajat seseorang, tetapi sekelip mata juga, geng, Allah akan menghinakan seseorang itu dikarenakan kesalahannya sendiri, geng ya. Yang keempat ya, Masjid Nurul Asri akan membina sebuah rumah untuk beliau dan keluarga
kos dijangka menelan belanja sekitar 300 juta rupiah ya. Yang kelima, Partai Gerindra geng ya, atau Parti Gerindra, ini partinya Pak Prabowo geng ya, menyediakan bantuan modal untuk beliau berniaga. Yang keenam, bantuan dari pelbagai pihak sekitar 200 juta rupiah lagi geng ya. Itulah, beliau pernah dihina oleh orang agama yang ada pengaruh besar, dan beliau cuma tersenyum dan diam saja. Begitu tinggi kesabaran yang ditunjukkan, dan akhirnya kesabaran itu dibalas berkali-kali ganda ya. Satu perkara yang tidak pernah beliau terfikir, bahkan mustahil, untuk dapat rumah percuma, ditajah umroh, dan mendapat durian runtuh beratus-ratus juta rupiah dalam masa 2 hari saja. Subhanallah, ini mustahil geng ya memang untuk kita. Namun itulah geng ya, semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala geng ya. Rezeki orang sabar sesungguhnya mah hebat, itu baru dunia, belum lagi di akhirat. Begitulah. Astagfirullahaladzim geng. So gimana geng menurut kalian ya? Boleh komen di ruang komentar geng ya. Itulah. Oke geng, ya sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir ya. Dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata, baik dari awal video sampai di akhir video geng. Seperti biasanya kalau ada video yang menarik yang mungkin boleh kita react, kita ulas bersama-sama, silahkan kirim videonya di DM Instagram. Nah di sini. Dan akhirnya saya walau dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye Rek.